Ngecek dan kamu punya keilmuan, tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Satu-satunya saksi yang punya ilmu ya cuman Linda itu. Ilmu kebatinan ya. Jasuke ya. Kalian tahu Jasuke nggak? Jaksa Sunio Keparit. Ini mungkin 10 sih. Mungkin minum 10 lebih gitu. 10 bro. Panadol aja diminum sehari 3 kali deh. Udah bukan melayang lagi nih, udah melayat ini. Melayang ke akhirat itu melayat artinya dulu. Ya kan? Pak Gugun Gumilar. Aduh, ini kayak anak SMA keciduk bolos. Jelasnya ke humas saja Bu, ke Polres. Saya di Indonesia juga baru di sini baru Bu. Saya di sini baru Bu. Saya di sini anak baru Bu. Tapi kan dia atasan ya. Kan Bapak menilai Pak Gugun gimana Pak? Baik, tugasnya banyak. Ya. Tugas apa yang Bapak maksud? Nah, tugas nyetok pipis. Benar nggak kalau saya minta nomor teleponnya Pak Gugun? Nanti ketemu aja nanti sama dia. Kapan-kapan sini lagi aja. Kapan-kapan? Kalau misalnya Pak Gugunnya berkenan menerima kami Pak. Iya nanti. Iya. Mas saya kemalingan Pak. Ya nanti anak buah saya lagi keluar semua soalnya. Malingnya tuh belum jauh Pak dari rumah saya. Waduh gimana deh ya? Anak-anak buah saya dari keluar nih. Emang anak buahnya Bapak kemana? Nah, kalau adik mau tahu anak buah saya kemana, coba adik langsung ke humas saja. Ayo Pak, Bapak bergerak Pak. Oke. Ya nanti ya dia. Kapan-kapan kalau adik kesini lagi lah. Kapan-kapan. Kapan-kapan kalau rumah adik kemalingan lagi, adik boleh kesini lah main. Lu. Itu dia, itu. Trio polisi Rudiana, Gugun Gumilar, dan Aris Papua bolos ngantor berminggu-minggu tapi masih jadi polisi ladusing. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Let's Go masih datang hadir kembali untuk mengupdate kasus Vina dan juga Eki demi keadilan yang belum didapatkan oleh para terpidana ya. Oke. Jadi pasti kalian kangen ya sama Let's Go ya. Pede banget ya Let's Go yang kangen padahal ya. Jadi ini kita akan update beberapa informasi. Yang pertama adalah trio ya, trio raja terakhir itu. Yang kabarnya itu udah bolos berminggu-minggu tapi masih jadi ladusing guys. Waduh, itu duit pajak kita tuh dipakai gaji mereka yang bolos kerja. Nah, ini pertanyaan ya. Yang kedua adalah Jasuke ya. Kalian tahu Jasuke nggak? Bukan jagung susu kental manis nih. Jasuke-nya ini Jaksa Sunio Keparit. Keparit gitu. Bukan kepar ate ya. Wah. Jasuke ya, Jaksa Sunio Keparit. Loh. Jadi kabarnya ada jaksa yang disebelin banget sama netizen ini. Nah, apa sih yang terjadi? Oke, kita akan bahas update pertama ya. Yang pertama adalah di sini tulisannya kan seperti julukannya Jasuke ya. Jasuke kan jaksa suka kebenaran. Itu ya. Bukan jaksa Sunio Keparat, bukan. Jasuke itu jaksa suka kebenaran itu. Oke kan? Mantep nih. Ayo, bagaimana Bapak-bapak? Apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan, tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya Pak. Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak saksi? Enggak Pak, tapi Nggak punya ya? Ya. Itu hanya asumsi ya. Santai ya. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Jadi ada salah satu pertanyaan ya. Ya pertanyaannya, apakah kamu mengecek gitu? Kamu yakin bilang ini kecelakaan? Apa kamu punya ilmunya? Nah, tanya ke Franz ya, temannya Eki. Franz bilang, enggak Pak, gitu. Saya lihat dari kejadian. Berarti kamu nggak punya ilmu forensik kan? Berarti itu hanya asumsi aja, woi. Langsung teriakan dari persidangannya, Jasuke! Jaksa suka kebenaran. Ini jaksa bilang, saya kan cuma bertanya. Nah, ini kan aneh ya. Ketika dia bilang, saksi ini tidak punya ilmu ya. Kita tahu memang saksi-saksi ini nggak punya ilmu forensik. Yang punya ilmu emang punya raja terakhir. Ilmu apa? Ilmu kebatinan. Emangnya itu si Linda punya ilmu apa dia? Hah? Satu-satunya saksi yang punya ilmu ya cuman Linda itu. Ilmu kebatinan ya. Ilmu kanuragan. Nah, kalau pertanyaannya Franz ditanya, kamu punya ilmu forensik sehingga itu hanya asumsi, berarti statementnya Linda kan itu bisa jadi asumsi ya. Itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menangkap para terpidana di masa lalu di tahun 2016. Nah, sedangkan orang seperti Rudiana, dia percaya dengan omongannya Linda yang seorang ilmu. Ilmu mel-mel. Ya kan? Nah, memang yang punya ilmu saksi-saksinya raja terakhir ya. Satu punya ilmu batinan,
Satu punya ilmu mata tajam, gitu. Satu punya ilmu bersilat lidah. Lidahnya digunakan untuk memfitnah dan menjebloskan orang nggak bersalah, gitu. Yang punya ilmu ya orang-orang itulah. Terus dia bilang kan, saya kan bertanya, gitu. Dia bilang, saya kan cuma bertanya. Nah, terus saya juga bertanya, apa hubungan Bapak dengan pencipta serial Doraemon? Ada hubungan nggak? Nggak ada nggak. Terus gue cuma nanya gitu. Kalau nggak, siapa tuh kenal ya gitu. Fujiko Fujio kan. Di sini saksi-saksi temannya Eki ini ada semua. Bahkan salah satu temannya Eki ya, yang anaknya anggota TNI apa anggota polisi itu. Bahkan di sini juga mengatakan Eki itu udah pakai narkoboy, bro. Narkoboynya nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi 10, bro. 10 butir narkoboy. Nah, shock nggak? Mau jadi polisi katanya. Mungkin omongan mau jadi polisi itu omongan mabok, itu orang mabok gitu ya. Saat itu berapa dosis yang Anda minum atau Eki kan berbarengan berapa? Kalau si Eki mungkin 10 sih, Ya. 10 lebih lah. Jadi obatnya apa? Jenit, Apa? Jenit, ngantuk berat, terus agak melayang, begitu. Selain Gokil. Nah, jadi salah satu temannya Eki namanya Arta, dia bilang menggunakan obat-obatan terlarang. Ditanya sama jaksa kan yang lain, kamu minum obat-obatan terlarang itu jenisnya apa? Jenisnya Jenit gitu. Jendegenit. Jendegenit ya. Jadi saya minum tuh obat-obatan terlarang tuh 2 ya gitu. Kalau Eki minum berapa? Eki minum 10 lebih gitu. 10, bro. Yang jualnya sungkem lu. Dek bener dek minum 10 dek gitu. Saya jualnya 1 butir loh gitu. Panadol aja diminum sehari 3 kali dek. 3 butir gitu. Adek batuk enggak, pilek enggak, flu enggak. Minumnya 10 butir dek. Gokil, adek memang jagoan. Nah, jadi dia bilang ditanyakan kalau minum Zenit itu Jendegenit gitu. Apa sih efek sampingnya yang kamu rasakan? Dia bilang efeknya saya tuh ngantuk berat gitu, ngantuk berat terus melayang gitu. Dia Arta aja minum 2 butir itu melayang, guys. Nah, apalagi Eki yang minum 10 butir. Ya wajar langsung nembus ke kahyangan ya. Dia minum 2 butirnya melayang, guys, gitu. Apalagi Eki minum 10 butir. Udah nggak melayang lagi tuh, tapi melayat. Nah, ya kan kakaknya Vina ya. Bayangin ya kakaknya Vina, siapa namanya? Marliana. Adikmu itu cewek pacaran. Dibonceng orang yang make narkoboy 10 butir. 10 butir yang dibilang 2 butir aja dia bilang udah melayang. Udah 10 butir diminum, terus ditenggak pakai minuman keras lagi, anjir. Gimana nggak melayat? Udah bukan melayang lagi, udah melayat ini. Melayang ke akhirat itu melayat artinya dulu. Ya kan bener kan? Jadi secara logika aja, secara orang bodoh yang let's go nggak pernah obat-obatan terlarang aja. Minum Panadol 10 butir udah meninggoy kayaknya ya. Karena let's go nggak pernah minum Panadol 10 butir ya. Dan paketnya itu 10 butir itu kan berarti mahal ya. Harga 2 butir itu berapa sih? Ya kita kira-kira harga 2 butir itu mungkin karena narkoboy mungkin kalau di film-film harganya mahal ya. Mungkin 500.000 ya. Ya kita anggap aja 500.000 lah. Berarti kalau 10 butir kan 5 juta. 5 juta sih. 2.500.000 ya. Banyak duit Eki ya. Ini pertanyaan ya. Apakah seperti itu? Apa memang se-addicted itu Eki dengan narkoboy ya? Karena temennya bilang dia pakai 10. Berarti kan dia tuh untuk konsumsi narkoba itu kan besar gitu. Apalagi Franz pernah bilang kalau setiap nongkrong sama Eki, pasti Eki itu dalam keadaan mabuk narkoboy gitu. Dan kemudian masalah temannya Pak Rudiana, bestinya Aris Papua dan juga Gugun Gumilar ya namanya kalau nggak salah ya. Jadi itu udah diketahui keberadaannya dan bahkan ditemui sama wartawan. Dia kabur, guys. Kabur ngacir gitu. Itu. Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Anjir, ketemu polisi kayak ngajak main Pak Gugun. Pak Gugun. Kayak ngajak main. Kalau selama saya di sini nggak ada yang namanya. Oh, nggak ada yang bertugas namanya Anwar ya? Pak Gugunnya ada? Pak Gugun Gumilar? keluar tadi tuh. Oh, tapi benar tugas di sini ya Pak ya? Iya. Oh, tugas di sini lagi keluar. Kira-kira saya bisa kontak Pak Gugunnya nggak? Nggak tahu, Bu. Aduh, aneh banget. Jadi dia ke kantor para ladusing, kita lihat orang-orangnya lagi nongkrong gitu ya, lagi santai gitu. Terus ditanya,
ada salah satu grup ya lagi nongkrong mungkin di kantin atau di mana itu ditanya kalau Pak Gugun gimana gitu, apakah tahu keberadaannya Pak Gugun? Terus teman-temannya bilang, Gugun kemana ya? Kayaknya lagi keluar. Kok jam kerja pada keluar? Keluar kemana itu ya? Nah, ditanya keluar kemana Pak? Bu, biar bisa saya hubungi. Jawabannya nggak tahu. Loh. Ini kayak anak SMA keciduk bolos. SMA keciduk bolos. Kalau Pak Gugun ini keluar, itu keluar kemana? Masa teman-temannya nggak tahu kerjaannya Pak Gugun ini sehari-hari apa? Oh, sehari-hari Pak Gugun ini keluar, dia harus menangkap maling kek, menangkap apa kek, atau nyetok air kencing buat pelaku lain. Gitu. Gak tahu jadi pertanyaan ya gitu. Kan katanya Ali dia harus disuruh minum air kencing ya. Ada lagi nyetok air kencing gitu. Nah, akhirnya setelah dicari nggak ketemu, nah wartawan ini pergilah ke atasan langsung dari Pak Gugun. Terus ada informasi bahwa Pak Gugunnya sempat kan diperiksa ya? Pasti udah atas pengetahuan Bapak ya? Saya belum ini ya, jadi untuk lebih jelasnya ke Humas saja Bu, ke Polres. Saya di Indonesia juga baru sini baru Bu. jadi atasannya Pak Gugun itu kayak apa ya? Kayak anak magang guys gitu. Jadi ditanya, Bapak ini atasannya Pak Gugun ya? Ya betul, atasan langsung. Ya, Pak Gugunnya di mana ya? Ada kabar tentang Pak Gugun itu diperiksa oleh Mabes Polri, apakah benar? Oh, kalau itu saya nggak tahu ya, Bu. Langsung aja ke Humas, karena saya di sini baru, Bu. Saya di sini anak baru, Bu. Tapi kan dia atasan ya. Masa atasan takut-takutan gitu? Saya di sini anak baru, Bu. Saya di sini magang, Bu. Apa kayak kok di sini let's go lihat tanpa menjelekkan ya, walaupun sudah terlihat jelek di kamera gitu, maksudnya gerak-geriknya gitu, kok kayak anak magang baru ngantor gitu. Saya anak magang, saya di sini baru Bu. Coba kalau Ibu mau tanya ke Humasnya langsung. Nah, saya belum ini ya, karena maaf nih Bu, saya nggak tahu. Nah, apakah Pak Gugun itu pernah diperiksa di sana atau belum? Lebih baik Ibu ke Polres saja. Bapak sendiri kenal Pak Gugun? Saya kenal Gugun. Pasti dong ya, karena bawahan langsung Bapak ya saat ini ya? Iya. bener kan? Bapak kenal Pak Gugun? Kenal. Bawahan langsung Bapak ya? Iya, bawahan langsung katanya. Iya. Sebagai pribadi dan sebagai atasan, Bapak menilai Pak Gugun gimana Pak? Baik, tugasnya banyak. Menurut Bapak, Pak Gugun ini gimana orangnya Pak? Baik, tugasnya banyak. Tugas apa yang Bapak maksud? Nah, tugas nyetok pipis, mukul narapidana gitu. Apa di pertanyaannya tugas banyak itu apa? Lisku kan nggak tahu ya, ini kan nanya. Kalau katanya Aldi kan dipukul, dijemput, dikasih air kencing, disetrum gitu. Tugasnya banyak apa ya gitu. Saat ini Pak Gugunnya ada nggak Pak? Lagi tugas kalau nggak salah itu dari pagi katanya. Pak, berkenan nggak kami izin untuk bertemu sama Pak Gugunnya Pak? Ya beliau nggak ada ya. Saya juga tadi kan ada informasi dari anggota, katanya Pak udah kesini, saya cari nggak ada dia. Oh, gitu ya. Bapak berkenan nggak kalau saya minta nomor teleponnya Pak Gugun Pak? Untuk saya mintai. Gini aja lah, konfirmasi nanti langsung. ketemu aja nanti sama dia. Kapan-kapan sini lagi aja. Kapan? Kapan katanya guys. Jadi ditanya ya, Pak Gugun nih sekarang ada di mana? Katanya sih lagi tugas ya gitu. Karena saya juga dapat informasi ada orang mau kesini liputan, saya cari Gugunnya nggak ada gitu loh. Telepon dong. Kamu kan anak buah saya ya. Cepet sini, ada yang mau liputan nih. Yeah. Atasan takut. Atasan tak kicep. Dia kan atasan langsung katanya. Atasan langsung bisa. Saya takut Bu. Saya di sulut rokok muka saya. Apa gimana nih pertanyaan ya gitu. Terus nasib saya sama kayak Aldi ya. Nah, ini pertanyaan deh. Kok atasan langsungnya kayak nih pandangan let's go ya, pandangan orang biasa kok kayak ketakutan gitu sama Pak Gugun Gumilar ya, kayak melindungi gitu. Ibu kalau ketemu aja deh langsung sama Pak Gugunnya. Kapan-kapan bisa ke sini, Bu. Anjir, kayak lebaran. Nggak apa-apa Pak, dikoordinasikan dulu Pak. Nggak apa-apa kalau misalnya Pak Gugunnya berkenan menerima kami Pak. Iya nanti. Iya. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Coba dikoordinasikan. Maksudnya coba Bapak telepon Pak Gugunnya kalau Pak Gugunnya berkenan. Ya nanti Bu. Ini nanti, ini aduh, Indonesia kan basa-basi banget ya. Kalau kita bilang, oh ya nanti Bu ya. Nanti tuh berarti udah nggak bakal dilakuin kan. Nanti gitu loh. Kok ini polisi loh guys. Ini satu sisi lucu menurut Let's Go Lawak. Yang satu sisi miris gitu loh. Pak, rumah saya kemalingan Pak. Tolong saya butuh Pak polisi untuk menangkap maling. Hah? Menangkap maling? Ya
nanti anak buah saya lagi keluar semua soalnya. Apa kayak gitu ya? Ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan kalau ada orang kemalingan gimana? Anak buahnya lagi keluar misalnya nih Pak, gitu. Ke kantor Bapak. Nah, Pak saya kemalingan Pak. Kebetulan malingnya tuh belum jauh Pak dari rumah saya. Waduh, gimana deh ya? Anak-anak buah saya dari keluar nih. Emang anak buahnya Bapak kemana? Nah, kalau adik mau tahu anak buah saya kemana, coba adik langsung ke humas saja. Tapi rumah saya dimaling nih Pak, itu. Ayo Pak, Bapak bergerak Pak. Oke. Ya nanti ya dia. Kapan-kapan kalau adik kesini lagi lah. Kapan-kapan kalau rumah adik kemalingan lagi, adik boleh kesini lah main. Loh. Kan, aduh. Miris. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Miris sih, let's go, miris. Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun. Maaf, boleh nanya nggak, Pak? Malah ditinggal. Baju presenternya masih menggunakan jas yang sama. Jadi di hari yang sama di mana temannya Pak Gugun bilang Pak Gugun tuh dari pagi udah keluar, atasannya bahkan bilang dia Pak Gugun itu kerja keluar. Nah, tapi yang kita lihat Pak Gugun di rumah dengan baju kaos, jaket. Gue ya, Lisku kan nggak tahu ya karena teman-teman Pak Gugun dan atasannya bilang Pak Gugun tuh kerja. Sedangkan teman-teman Pak Gugun itu pakai baju dinas gitu loh. Atasnya juga pakai baju dinas gitu. Atasannya Pak Gugun bilang tugasnya Pak Gugun ini banyak. Sedangkan kita lihat Pak Gugun di rumah sendiri. Pak Gugun WFH ya, work from home apa gimana nih? Kerjaannya apa? Karena Lesku memang bukan polisi, karena Lesku nggak ngerti. Jadi polisi kenapa bisa kerja dari rumah itu? WFH. Jadi Pak Gugun ini kalau tim cyber mungkin WFH atau COVID WFH gitu. Tapi Pak Gugun kan kerja di kantor kepolisian yang dimana kantor kepolisian itu dibiayai oleh APBD dan APBN ya, dimana itu juga didapatkan dari pajak-pajak kita sebagai masyarakat gitu. Terus Pak Gugun kok bisa kerja dari rumah Pak? Apakah Bapak di rumah ada komputer untuk nilang? Nah itu deh guys, gimana menurut kalian update informasi kali ini guys? Yang satu lagi let's go highlight adalah ketika ini masih dipaksa menjadi kasus pembunuhan ya, dan pelakunya adalah Egy Perong. Setelah Peggy Kulba yang dituduh Egy Perong bebas, kemana pihak Ladusing ini? Kenapa tidak mencari Egy Perong yang lain? Nah, Peggy Kulba kan dinyatakan bukanlah Egy Perong, makanya bebas. Berarti kan Egy Perong itu beneran ada. Dan kenapa para Ladusing ini tidak mencari Egy Perong yang asli? Aris Gugum Rudiana. Nah, trio ini masih kerja nggak sih? Nah, katanya udah polisi nggak aktif. Tapi kalau disamperin ke kantornya bilang mereka masih aktif dan masih kerja gitu. Tapi pas dicari ternyata mereka di rumah gitu loh. Nah, mereka ini masih kerja apa nggak? Dan kalau nggak kerja, udah berapa lama dia nggak kerja itu? Apakah masih digaji gitu? Wah, wajar sih kita kecewa ya. Nah, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih support Let's Go, masih nonton video ini. Nah, dan Let's Go kali ini udah membuka lagi ya. Kalau teman-teman suka sama video Let's Go dan ingin mensupport dengan cara berdonasi, ada link di bawah yang mulai hari ini Let's Go buka. Dan juga super thanks yang hari ini mulai Let's Go bacain ya. Jadi per mulai hari ini baru Let's Go bacain dan buka lagi. Jadi yang kemarin-kemarin maaf banget Let's Go. Kalau memang ada teman-teman yang mensupport Let's Go, maaf banget nih. Nggak bisa Let's Go bacain ya karena memang udah lama banget Let's Go nggak kembali di dunia per YouTubean ini. Dan per hari ini Let's Go bacain lagi support dari teman-teman. Ya itu dia. Terima kasih guys yang udah nontonin Let's Go, yang udah masih setia mengupdate, mengawal kasus Vina ini. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.